Alia. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang masalah tentang pengertian akidah dan tujuan akidah. Sekarang kita bahas tentang ruang lingkup akidah Islamiyah. Termasuk juga prinsip-prinsip akidah Islam. Kalau pertama sudah kita bahas tentang akidah, pengertian akidah Islamiyah. Sekarang kita bahas tentang masalah prinsip-prinsip akidah Islamiyah. Prinsip-prinsip akidah Islamiyah yaitu dapat disimpulkan dengan adanya satu pengakuan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Esa di dalam zatnya, Esa di dalam sifatnya, Esa di dalam perbuatannya. Ini prinsip. Maksudnya apa? Prinsip Allah satu dalam zatnya, satu dalam sifatnya, satu dalam perbuatannya. Jadi Allah menciptakan sendiri, satu. Perbuatannya Allah sendiri, tidak direwangi siapa, enggak. Sifatnya Allah menciptakan. Al-Khaliq yang menciptakan. Ya Allah yang bukan yang lain. Enggak ada yang direwangi, enggak. Satu. Allah satu. Esa dalam menciptakan. Tidak ada yang lain yang membantu, sama sekali tidak. Itu prinsipnya. Kewajiban seorang hanya beriman kepada Allah dan menyembahnya, tidak boleh diselingi dengan kepercayaan atau keyakinan Tuhan selain Allah, tidak boleh. Ini prinsip pertama, pengakuan dan berkeyakinan bahwa Allah adalah satu dalam zatnya, satu dalam sifatnya, satu dalam perbuatannya. Ini Allah sendiri. Jadi Allah menciptakan dengan sendirinya, bukan ditambah dengan yang lain. Kalau tambah nanti Allah nggak mampu. Allah mampu segalanya. Khaliqul syai'in. Allah mampu menciptakan segala sesuatu tanpa harus dibantu oleh siapa saja. Ya. Nomor 2, pengakuan bahwa Rasul telah diutus oleh Allah untuk menuntun umat. Kedua, lagi pengakuan bahwa para Rasul yang telah diutus oleh Allah itu untuk menuntun umat. Keyakinan bahwa para Rasul adalah utusan Allah sangat penting. Sebab kepercayaan yang kuat bahwa Rasul itu utusan Allah mengandung konsekuensi bahwa setiap orang yang harus meyakini dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasul, itu yakni berupa kitab suci, keyakinan akan kebenarannya kitab suci, menjadikan orang memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia. Dia harus yakin itu adalah untuk menuntun umat. Jadi asalnya kita nggak tahu, dituntun oleh Rasul Allah, ditunjukkan, oh ini loh jalan yang benar, ini jalan yang salah. Maka kita disuruh mengikuti jejak Rasulullah agar kita selamat dunia dan akhirat. Ini termasuk prinsip daripada adanya akidah Islamiyah. Ketiga, prinsipnya ketika adanya kepercayaan akan adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Hari kiamat ada. Ini prinsip. Keyakinan seperti itu memberikan kesadaran bahwa kehidupan dunia bukanlah akhir dari segalanya. Setiap orang pada hari akhir nanti akan dibangkitkan dan
akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan selama hidup di dunia. Ini ada akhir, ada hari akhir. Akhir daripada kita ya mati nanti diminta pertanggungjawaban selama hidup. Itu akan dipertanggungjawabkan siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nanti tentang segala yang kita lakukan akan diceritakan oleh Allah, baik itu baik atau buruk. Hanya saja yang jelek itu kadang-kadang bisa diambil Allah kalau kita minta ampun dan tobat. Yang baik kadang-kadang bisa hilang karena amal kita bukan karena Allah, bisa hilang. Yang jelek, yang mestinya nampak nggak nampak, dihapus oleh Allah, dihancur, dileburkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita minta ampun kepada Allah. Contohnya Allah mengajarkan kepada kita orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang mukmin, tobatlah dengan baik. Tobat dengan Allah dengan tobat yang bagus. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Semoga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Wa yadkhulakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Ini sebagai pernyataan Allah. Kalau tobat dilakukan dengan bagus, maka tobat itu akan terima. Bagus gimana, Pak? Ya bagus ya, tobat syaratnya satu, syaratnya harus merasa ketun, berjanji tidak akan mengulangi lagi, kapok gak ilo, berjanji nggak akan mengulangi lagi. Insya Allah tobat itu akan menghilangkan, menghapus perbuatan yang jelek, yang mesti nampak nanti nggak nampak karena dihapus oleh Allah. Amin. Nomor 4, prinsipnya berkeyakinan bahwa Allah adalah Maha Adil. Jika keyakinan seperti ini tertanam dalam hati, maka akan menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan akan mendapatkan balasan dari Allah. Allah yang berbuat kebaikan, orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan balasan yang baik. Sekecil apapun kebaikan itu. Sebaliknya perbuatan buruk sekecil apapun akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Ya mesti itu. Tapi mungkin kebaikan itu akan hilang, atau termasuk juga kejelekan hilang karena minta ampun kepada Allah. Sekali lagi, tobat dapat menghilangkan segalanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kamu akan nampak di hadapan Allah. Yang mudah-mudahan amal perbuatan kita yang baik tetap nampak, dan apabila ada yang jelek mudah-mudahan dihapus oleh Allah berkat tobatnya kita. Amin ya rabbal alamin. Inilah prinsip-prinsip kita. Sekarang ruang lingkup akidah Islamnya. Nomor D, selanjutnya yang keempat, ruang lingkup akidah Islamnya. Akidah Islamnya itu ruang lingkupnya meliputi pada 4 bagian. Itu uluhiyah, ada nubuwah, ada rohaniyah, dan ada sam'iyah. Ulang lagi, ruang lingkupnya ada 4: uluhiyah, nubuwah, rohaniyah, dan sam'iyah.
Nah, uluhiyah itu apa? Uluhiyah itu kita yang membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Uluhi ilahun. Jadi yang berhubungan dengan Allah, yang dibahas akidah tentang yakin kepada Allah, yang berhubungan dengan Allah, itu namanya uluhiyah, seperti wujud Allah, sifat-sifat Allah, wujud kita, dan sebagainya, dan perbuatan-perbuatan Allah, itu namanya uluhiyah. Uluhiyah. Allah yakhluqu ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahu la ilaha illahu. Itu namanya juga termasuk kelompok uluhiyah. Kenapa? Berhubungan dengan Allah. Pembahasan tentang yang berhubungan dengan Allah namanya uluhiyah. Kedua, ruang lingkupnya nubuwah. Nubuwah yaitu pembahasan yang berhubungan dengan Nabi atau Rasul. Segala satu yang berhubungan dengan Nabi Rasul ini dikelompokkan dalam ruang lingkup dinamakan nubuwah. Contohnya bahas tentang mengenai kitab-kitab Allah yang diberikan pada Rasul, baik kitab Quran, Taurat, Zabur, Injil. Itu semuanya kitab dari Allah yang diberikan pada Rasul, yang berhubungan dengan Rasul, namanya nubuwah. Termasuk mukjizat, masuk karomah. Mukjizat itu apa? Karomah itu apa? Bahas yang lain, dibahas di luar daring. Tapi mukjizat Rasul yang berhubungan Rasul itu namanya nubuwah. Nomor 3, ruhaniyah. Itu pembahasan yang berhubungan dengan alam metafisik. Segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, dan roh, itu namanya ruhaniyat. Nanti kita mendengarkan yang kita nggak dapat melihat, nggak dapat melihat malaikat, nggak bisa, kecuali Nabi Muhammad pernah malaikat Jibril, malaikat Israel, dan sebagainya. Itu memang keistimewaan yang Allah berikan kepada Muhammad. Jadi bab bagian yang bahas tentang masalah dengan alam metafisik namanya ruhaniyat, seperti malaikat. Kita yakin adanya malaikat. Jin, yakin ada jin. Mahalatul jinna wal insa illa liya'budun. Jin ada. Iblis ada. Itu orang yang membangkang. Aba wastakbara. Illa iblis aba wastakbara. Bombong. Jin. Kita yakin adanya setan. Karena syaitan adu fattakhidhu aduwa. Setan adalah musuh, maka jadikanlah mereka musuh. Jangan musuh. Setan jangan dijadikan teman. Terjerumus kita nanti ke dalam yang tidak benar. Fattakhidhu aduwa, jadikanlah dia musuh. Itu hal-hal semacam namanya rohaniyah. Termasuk roh. Roh juga rohaniyah. Roh itu ada. Yas'aluna 'anir ruh. Qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min ilmi illa qalila. Roh ada. Kita enggak tahu. Yang tahu adalah Allah. Yang tahu adalah Allah. Jadi roh manusia, roh yang lain, roh semuanya makhluk Allah itu ada, dan kita yakini adanya. Nah, meyakini di bidang masalah ini
dalam hal ini namanya ruhaniyah. Yang nomor 4 adalah sam'iyah. Sam'iyah itu bahasan tentang segala sesuatu yang bisa diketahui dan diyakini lewat sam'i. Segala sesuatu yang kita yakini dan kita ketahui lewat diinformasikan. Diinformasikan. Dari mana informasi? Baik itu dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Kenapa? Sebab kita yakin adanya Quran itu betul, benar. Maka wajib kita meyakini apa yang disampaikan Al-Quran mesti benar dan ada. Begitu juga yang disampaikan oleh hadis sahih itu mesti ada. Karena kedua kita yakini keberadaannya. Nah, dengan yakin itulah maka apa yang disampaikan oleh Al-Quran, Sunnah, maka kita wajib untuk mengikuti. Hanya disampaikan lewat sam'i, mendengarkan. Maksudnya adalah seperti melalui dalil yang bersumber Al-Quran dan Al-Hadis, seperti masalah alam barzah. Ada alam barzah, alam pertahanan, manusia mati, jasadnya nanti dikubur, rohnya ditahan di tempat roh sendiri. Alam akhirat, wal akhirat khairu wa abqa. Alam akhirat itu yang menyampaikan informasi juga Quran hadis. Adanya ada kubur, siksa kubur dan sebagainya. Siksa kubur dan sebagainya itu ada. Pak, gimana belum ditanya? Sudah tanya, nanti ada malaikat namanya Munkar wa Nakir bertugas untuk melanya orang-orang yang ada dalam kubur. Dalam kubur itu namanya sam'iyat. Jadi tergolong kelompok sam'i, kita dengarkan dengan diinformasikan dari Quran hadis. Dan tanda-tanda kiamat sukro atau kubro, termasuk juga adanya surga dan neraka. Surga dan neraka itu juga informasi yang disampaikan oleh Al-Quran hadis. Kita wajib. Nah, ruang lingkup daripada kita Islam. Nah, di samping ruang lingkup sebagaimana telah disebutkan 4, ruang lingkup pembahasan akidah juga bisa mengikuti sistem arkan iman, tambahan rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, iman kepada Nabi Allah dan Rasulullah, iman kepada hari akhir, serta iman kepada qada dan qadar. Inilah di pembahasan daring pertama dan yang kedua ini. Saya minta anak-anak nanti bisa untuk mengumpulkan di resume, jadikan satu apa yang kami sampaikan pertama dan kedua, nanti setorkan kepada guru. Sekian ya. Adhanallahu wa iyyakum nasrul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.